kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan non-cerdas. Sebelum itu, bagaimana keadaanmu hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Oke, terus gimana? Ini udah masuk semua belum? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah masuk semua. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa patriotisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk itu, anak-anak bisa berdiri sejenak. Bagaimana? Masih semangat? Semangat. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran tentang kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan non-cerdas, biarin anak-anak tambah semangat. Kita ice breaking terlebih dahulu. Ada yang udah pernah tahu ice breaking pacu jalur? Sudah. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Yuk, bisa berdiri supaya lebih semangat lagi. Yuk, lagi. Semuanya, harus semangat.
dan pertanian. Jadi sekarang robot itu sudah berdampak sangat baik untuk kehidupan untuk kehidupan manusia. Benar banget. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah agar anak-anak bisa mengidentifikasi perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Lalu yang kedua, anak-anak
kalian tuju. Jadi semakin sering Google itu memberikan tempat yang ingin kalian tuju, maka dia akan memperbaiki kinerjanya otomatis. Oh iya ya, ini mau ke sini, berarti selanjutnya ini harus ke sini terus, gitu kan nggak? Sedangkan kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Contohnya ada apa ini? Kipas angin. Jadi kipas angin ini bekerja sesuai dengan instruksi yang sudah diprogramkan. Contohnya ini instruksinya cuma ada berapa? 1, 2, 3. Jadi ini emang udah diprogram kecepatannya, ada kecepatan 1, 2, dan 3. Semakin tinggi tingkatannya berarti semakin kuat juga angin. Dan ini harus dihidupin dengan instruksi manusia. Jadi misalnya kalau kita mau pencet nomor 2, dia nanti bakal ngeluarin angin sesuai kecepatan dengan nomor 2. Terus yang selanjutnya ada adaptasi. Kalau mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Contohnya tadi mesin vakum. Kita taruh di mana aja, yang penting dia di lantai, pasti dia langsung akan bekerja membersihkan lantai. Terus kalau mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Contohnya ini, dia nggak bisa menyesuaikan diri karena apa? Karena dia perlu instruksi manusia. Beda sama tadi robot vakum. Terus selanjutnya ada pengambilan keputusan. Kalau mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sedangkan kalau mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Contohnya kayak alat vakum tadi, dia bisa mengambil keputusan karena memang udah disetting dari sananya untuk membersihkan lantai. Otomatis dia bisa langsung bekerja. Sedangkan kalau yang non cerdas ini memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Jadi dia butuh tenaga manusia juga untuk mengendalikan alat non cerdas. Mesin non cerdas adalah apa? Hanya mengikuti perintah. Contohnya apa? Kipas, blender, kalkulator. Oke. Jadi udah tahu ya bedanya mesin cerdas dan non cerdas. Saatnya berkelompok. Ibu mau tanya, tadi kalau mesin cerdas ada apa aja? Ada mesin vakum. Ya, mesin vakum, terus mobil Tesla, benar, terus oh iya, Google Assistant, terus apa lagi? Mesin cuci, kalau mesinnya non cerdas ada apa aja tadi? Ya benar. Jadi di sini Ibu akan memberikan LKPD tentang mesin cerdas dan non cerdas. Jadi di sini sudah ada kolomnya sendiri, mesin cerdas sendiri dan mesin non cerdas sendiri. Nah, di sini ada banyak contoh. Jadi kalian harus memilih nih yang mana mesin cerdas dan yang mana mesin non cerdas. Berbagi ya. Jangan lupa nama dan kelasnya ditulis.
Ada yang sudah selesai? Apa lagi bisa mencerdas? Oke, karena kalian memang dulunya sudah berkelompok